Amira Aksa rujuk. Pak Lian merasa senang karena akhirnya bisa menemukan putri kesayangannya. Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Berikut ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini, tanggal 11 Agustus 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Di tengah padatnya kemacetan, Aksa berlari cepat menuju Amira, yang terpaksa menghentikan motornya karena terjebak di antara deretan kendaraan. Nafasnya terengah, matanya penuh harap. Ingin memohon kesempatan untuk menjelaskan segala hal tentang hubungannya dengan Thalita saat masa amnesianya. Namun gerakan tangannya segera ditepis oleh Amira yang menunjukkan ketegasan. Wajah Amira begitu dingin, seolah menutup pintu untuk mendengar alasan apapun. Ia menegaskan bahwa dirinya tak ingin diganggu karena sedang terburu-buru menuju ke tempat kerja. Aksa hanya diam sejenak, menyadari bahwa keinginannya untuk menjelaskan tidak akan mudah. Meski begitu, ia tak menyerah dan tetap mengikuti Amira bersama Dirga dari kejauhan. Ia ingin tahu kemana anak dan istrinya itu akan pergi bekerja. Perjalanan itu membawa ke sebuah rumah besar milik kakek Wira. Amira disambut hangat oleh pria tua tersebut dan langsung menyampaikan kesiapannya untuk mulai bekerja. Kakek Wira terlihat senang mendengarnya. Terlebih ia begitu akrab dengan Dirga yang sudah memanggilnya seperti cucunya sendiri. Dari dalam mobilnya, Aksa memperhatikan setiap gerak mereka. Ia tahu dirinya harus menemukan cara untuk masuk dan bertemu Amira. Namun niatnya terhalang ketika beberapa anak buah kakek Wira menghadangnya di depan gerbang. Pertarungan tak terelakkan. Meski hanya seorang diri, Aksa berhasil menumbangkan mereka satu persatu. Tanpa menunggu lebih lama, ia menerobos masuk ke rumah besar itu. Hatinya hanya fokus pada satu tujuan, menemui Amira. Di sisi lain, Amira sedang berada di kamar Georgie. Tanpa diduga, ia terpeleset di samping tempat tidur, hampir terjatuh di hadapan pria itu. Georgie spontan meraih tangannya untuk menahan agar tak jatuh, membuat keduanya saling menatap dalam jarak begitu dekat. Tepat di saat itu, Aksa muncul di ambang pintu. Hatinya begitu hancur, pikirannya dipenuhi rasa cemburu. Pandangan yang ia tangkap membuatnya yakin bahwa ada hal yang disembunyikan dari dirinya. Georgie mencoba menahan Amira saat ia hendak pergi. Namun Amira segera melepaskan genggamannya. Tanpa ragu, ia berlari mengejar Aksa. Takut pria itu salah paham. Akhirnya, mereka saling berhadapan di halaman. Dengan nafas yang sama-sama memburu, Amira berusaha menjelaskan bahwa kejadian di kamar bersama Georgie itu bukan seperti yang Aksa bayangkan. Ia menegaskan dirinya hanya berniat bekerja dan tidak ada hal lain yang melampaui batas. Aksa pun menggunakan kesempatan itu untuk meluruskan persoalannya tentang Thalita. Ia menegaskan tidak pernah berbagi ranjang dengan wanita itu dan bersumpah bahwa bayi yang dikandungnya bukan darah dagingnya. Hingga kemudian ia memohon agar Amira mau mempertimbangkan kembali untuk rujuk. Bahkan mengusulkan pernikahan ulang, agar status mereka kembali sah di mata hukum dan agama. Harapannya hanya satu, kembali menjadi keluarga yang utuh, bersama Dirga dan menemukan putri mereka yang kini belum ditemukan. Namun sebelum Amira sempat memberikan jawaban, sosok Pak Lian tiba-tiba muncul dari belakang bersama Adam. Melihat tangan Aksa yang menggenggam putrinya, amarah Pak Lian meledak. Tanpa peringatan, ia menghantam perut Aksa hingga terhuyung kesakitan. Adam segera mencoba menahan Pak Lian agar tidak melanjutkan kekerasan itu. Sementara Amira hanya bisa terkejut
melihat situasi memanas di hadapannya. Dari kejauhan, Georgie menyaksikan keributan itu. Keterkejutannya memuncak ketika menyadari bahwa Amira adalah putri Pak Lian Bagaskara. Sosok yang pernah diceritakan kakek Wira sebagai musuh besarnya dalam dunia bisnis. Dengan tergesa ia berlari menemui kakeknya yang sedang menghabiskan waktu bersama Dirga di sebuah taman. Saat mendengar kabar itu, wajah kakek Wira seketika berubah tegang dan panik. Tanpa banyak bicara, kakek Wira mencoba membawa Dirga pergi menjauh darinya. Sikapnya yang tergesa membuat Dirga kebingungan dan bertanya-tanya. Mengapa sosok Pak Lian membuat kakeknya begitu ketakutan? Sementara itu, di tempat berbeda, Naila akhirnya terlihat menumpang di mobil seseorang. Ia terlihat terus berdoa agar segera bertemu dengan Tante Amira dan juga Dirga. Di sisi lain, Zaki dan Lana terus menyusuri jalan demi jalan. Yakin bahwa Naila masih bisa ditemukan dan dibawa pulang dalam keadaan baik-baik saja. Di sepanjang perjalanan, Aksa benar-benar telah dibuat cemas oleh Amira. Dari dalam mobilnya, ia terus memperhatikan cara istrinya itu mengendarai motornya yang tampak sedikit ngebut nyalip sana-sini. Apalagi saat itu, Amira juga sedang bersama Dirga. Aksa terus membuntutinya, ingin tahu akan kemana sebenarnya istri dan anaknya itu. Namun semua itu berubah saat ia menyadari tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh Amira itu. Sedikit membuatnya merasa kaget dan berpikir lain, sehingga hal tersebut membuat kesalahpahaman kembali terjadi. Membuat Amira harus rela melajukan motornya untuk kembali mengejar mobil Aksa di tengah jalan yang ramai. Nafasnya terengah, jantungnya berdegup kencang saat mencoba mengejar sebelum Aksa salah menafsirkan keadaan. Semua itu hampir membahayakan dirinya sendiri dan Dirga. Hingga Aksa yang melihat aksi nekat itu langsung menghentikan mobilnya. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran saat memastikan Amira baik-baik saja. Meski di antara mereka masih terasa sisa ketegangan yang belum mereda. Amira tetap berusaha menjelaskan maksudnya, bahwa apa yang ia lakukan itu murni hanya karena pekerjaan, bukan karena hal lain. Perbedaan sudut pandang itu perlahan mulai mencair ketika keduanya menurunkan ego masing-masing. Mereka menyadari bahwa pertengkaran hanya menguras energi,